Halo sahabat Laksar, perkenalkan nama saya Dionasi Monika Sihotang, peserta Laksar CPNS tahun 2021, Angkatan 60 kelompok 4. Saat ini saya akan mencoba memaparkan materi nilai-nilai dasar PNS Etika Publik dengan pengampu materi Ibu Yang Nur Mulia SSTMPes yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan NTT Agro Nusantara Wilayah Medan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu etika. Etika menurut Sir Ashyimardi Azra adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Menurut Ricoeur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika sendiri lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Kode etik seorang ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memberikan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencapai atau mendapatkan keuntungan atau bermanfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kedua-belas, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik ada 15. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kesebelas, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kedua-belas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan dan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
Tiga fokus dari etika publik adalah: satu, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Satu, dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Tuntutan etika dan publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Perilaku pejabat publik memerlukan perubahan mindset dari mindset sebagai penguasa menjadi seorang pelayan, memiliki kewenangan penuh atau menjadi sebuah peranan, memiliki jabatan tapi dianggap sebagai sebuah amanah. Bentuk-bentuk etika publik. Satu, pentingnya etika dalam urusan publik. Sebagai manusia yang bermoral, pejabat dan pegawai harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Dengan kata lain, seorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa dia harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kehidupannya sebagai seorang pembuat keputusan. Kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Kedua, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Legitimasi berasal dari kata lex yang artinya hukum. Legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan. Terdiri dari yang pertama, legitimasi kekuasaan. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanah Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis merupakan proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga, legitimasi etis. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. 3. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurangnya optimal pencapaian tujuan organisasi. Bentuk perilaku konflik kepentingan yang pertama, adanya aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Keempat, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Tercantum dalam yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Angkatan Perang. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Implementasi etika publik di lingkungan kerja. Yang pertama, datang bekerja tepat waktu dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan pelayanan dengan cermat, misalnya melakukan double check atau pemeriksaan kesesuaian obat dengan resep sebelum obat diberikan kepada pasien. Ketiga, melayani pasien dengan sikap sopan dan bahasa yang hormat. Tidak lupa untuk selalu menyapa rekan kerja. Memberikan informasi kepada pasien dengan benar, terbuka, sopan, serta adil.